Hari ini saya akan berbicara tentang hidup yang memuliakan Tuhan. Kita akan melihat dari Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Sudah dapat Bapak Ibu? Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Allah dalam setiap kehidupan kita itu adalah sangat jelas sekali. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, segala sesuatu yang dibentuk oleh Tuhan, kita ditebus oleh Allah lewat pengorbanannya di kayu salib. Tujuannya adalah supaya lewat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, bahwa lewat kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Itu salah satu tujuan kehidupan kekristenan Bapak Ibu. Oleh karena itu kita memeriksa kehidupan kita hari-hari ini. Apakah hidup kita sudah berada di dalam tujuan Allah, atau kita sudah ada di dalam hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan artinya dalam segala aspek kehidupan manusia harus tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua aspek kegiatan kehidupan kita harus tertuju tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah tujuan Allah dalam kehidupan kekristenan. Jadi kita mau memeriksa kehidupan kita. Apakah kita sudah ada di dalam tujuan Allah hidup kita, yaitu adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Salah satu tanda orang yang sudah hidup di dalam memuliakan nama Tuhan, orang yang sudah hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan, adalah salah satu tanda manusia dapat memuliakan Tuhan, yaitu adalah ketika dia taat kepada setiap perintah Allah. Orang yang mentaati setiap firman Allah, itu adalah salah satu tanda orang yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena tujuan firman itu adalah supaya kita boleh memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Yesus rela mati bagi kita. Tujuannya supaya kita hidup, dan hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara, orang tidak akan bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupannya tanpa dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana orang bisa memuliakan Tuhan? Itu adalah orang akan bisa memuliakan Tuhan ketika mereka sedang ada di dalam pimpinan Tuhan. Kita tidak akan bisa memuliakan Tuhan tanpa pertolongan dengan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan lewat kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemuliaan Allah yang berikan kepada kita, supaya kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga di mana kita berada, nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Yesus, Kolose 1 ayat 27 dikatakan di sana. Kita akan melihat Kolose 1 ayat 27. 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Oleh karena itu saudara, orang-orang yang hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kita percaya bahwa Allah ada selalu bersama-sama dengan kita. Allah selalu ada menyertai perjalanan kehidupan kita. Kita yang sudah dipermuliakan Tuhan. Oleh karena itu orang tanpa Tuhan tidak akan mampu untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi orang-orang yang sudah dibaharui, orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan kemuliaannya, mereka lah yang bisa memuliakan Tuhan. Maka dikatakan Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa memuliakan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, tapi karena ada Roh Kudus yang menuntun kita.
bisa berpikir, semua orang bisa memuliakan Tuhan. Orang berdosa bisa memuliakan Tuhan. Orang-orang jahat juga bisa memuliakan Tuhan. Saya mengatakan, orang yang memuliakan tanpa kemuliaan Tuhan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Karena kemuliaan yang dia dapatkan bukan kemuliaan yang daripada Tuhan, tetapi apa yang kita terima dari Tuhan itu yang akan kita kembalikan kepada Allah. Kemuliaan yang kita terima dari Tuhan, maka kemuliaan itu juga harus kita salurkan kepada kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Yesus, tujuan hidup kita pastikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu tujuan kita. Sehingga orang kalau mau datang kepada Tuhan, jangan mencari kesenangan, jangan mencari pujian, jangan mencari kehormatan. Karena tujuan hidup kita adalah hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Itu makanya setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, kaki kita itu akan mengalami penderitaan, kaki kita akan semakin merosot, tetapi roh kita itu akan semakin dibaharui dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Oleh karena itu, orang yang datang kepada Tuhan, kita harus berfokus untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita, menyenangkan keinginan kita. Itulah tujuan hidup kita, mau tidak mau Bapak Ibu. Supaya tujuan Allah dalam hidup kita tergenapi, kita harus hidup di dalam memuliakan nama Tuhan. Amin. Dalam hal apa saja kita dapat memuliakan Tuhan. Dalam hal apa saja kita bisa memuliakan Tuhan. Karena dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu kepada Kristus. Kita melakukan sama seperti kepada Tuhan. Segala sesuatu Bapak Ibu, bukan sebagian, tapi segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu kepada Kristus untuk kemuliaan namanya. Jadi kalau dikatakan segala sesuatu, baik apa saja yang kita lakukan harus menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kira-kira hidup kita sudah memuliakan nama Tuhan? Sudah Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan supaya hidup kita memuliakan Tuhan adalah dikatakan di sana, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Itu salah satu tujuan Allah di dalam hidup kita, sehingga Ia rela mati bagi kita supaya lewat kehidupan yang Tuhan beri kepada kita, kita boleh memuliakan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20 kita lihat dulu. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan di sana firman Tuhan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan sudah bayar tubuh kita. Dia bayar dengan lunas. Lalu kalau kita hidup bukan kita lagi, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Tujuannya adalah supaya kita boleh memuliakan Allah lewat tubuh kita yang Tuhan berikan. Oleh karena itu saudara, pastikan hari-hari ini hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan, karena Dia sudah telah bayar kita dengan lunas harganya. Di ayat 19 dikatakan di situ, sebelumnya ayat 19 dikatakan, kita baca lagi 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Banyak orang tidak memahami ini Bapak Ibu, sehingga kita merasa diri kita ini milik kita sendiri. Saudara, kalau kita sadar bahwa kita bukan kita lagi, bukan kita punya lagi, adalah pemiliknya adalah Tuhan. Oleh karena itu kalau Tuhan katakan persembahkan tubuhmu itu kepadaku, itu adalah hal yang wajar.
Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita adalah milik Kristus. Karena tubuh kita dijadikan Tuhan menjadi baiknya Roh Kudus. Tujuannya supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Orang yang mau memuliakan Tuhan, orang yang mau hidupnya memuliakan Tuhan, maka yang pertama adalah yang harus kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat tubuh kita, lewat hidup kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam kekudusan. Jangan cemari bait Allah. Hiduplah kudus, karena Allah itu kudus. Kalau kita kudus, maka Roh Kudus akan masuk di dalamnya, yang membuat kita tidak bisa bersekutu dengan Allah ketika kita tidak hidup di dalam kekudusan. Tapi kalau kita hidup kudus, Tuhan akan berkenan memenuhi hidup kita. Karena itu saudara, salah satu yang harus kita lakukan supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan adalah hidup di dalam kekudusan. Dan yang kedua, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa hidup di dalam rencana Tuhan. Kita hidup berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang yang mau hidup memuliakan Tuhan, mereka menjaga kekudusannya. Mereka siap dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, mereka hidup taat kepada firman Tuhan. Itulah orang-orang yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga mereka tidak mau punya dalih ketika Tuhan yang memerintahkan, ketika Tuhan yang meminta atas hidupnya. Mereka tidak punya alasan hanya selain kita taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Itulah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dengan aspek apa yang kita bisa memuliakan Tuhan selain kita mempersembahkan tubuh kita, maka yang kedua Bapak Ibu, untuk bisa kita memuliakan nama Tuhan itu adalah untuk perbuatan kita. Lewat perbuatan kita harus memuliakan Tuhan. Selain kita sudah tubuh kita untuk bisa kemuliaan bagi Tuhan, maka perbuatan kita juga harus memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus, karena lewat perbuatan baik kita melakukan hal-hal yang baik, maka itu akan menghasilkan buah, dan orang akan melihat buah itu, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Itu maka Tuhan dikatakan, engkau harus berbuah banyak, dan buahmu itu akan memuliakan Tuhan. Buah yang harus kita berikan adalah lewat perbuatan baik kita, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama, supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan lewat apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Itulah salah satu yang harus kita lakukan supaya hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan di sana. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan firman Tuhan. Kita akan baca 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melewatkan mereka. Saudara, orang akan bisa melihat lewat perbuatan kita, maka nama Tuhan dipermuliakan. Sekalipun orang mulai melakukan yang jahat, mulai memfitnah kita, mulai menggosip kita, tapi lewat tindakan perbuatan baik kita, maka di sana dikatakan orang akan melihat apa yang kita perbuat, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Hari-hari ini kita perlu melakukan kebaikan dalam hidup kita. Jangan saudara menahan kebaikan selagi ada waktu, Bapak Ibu. Saudara, kalau Anda tidak melakukan kebaikan, Anda mampu dan Anda ada waktu untuk melakukannya, berarti Anda tidak mau melakukan rencana Tuhan.
tidak mau memuliakan nama Tuhan, karena Anda menahan bagaimana orang supaya melihat dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Itu yang kedua yang harus kita lakukan supaya lewat hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Dikatakan yang ketiga adalah lewat memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir kita, lewat perkataan kita, lewat pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita harus memuliakan nama Tuhan, mengangkat puji-pujian, pengagungan, penghormatan kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Allah, menyatakan kebesarannya, menyatakan kemuliaannya. Itu adalah salah satu ucapan bibir kita yang memuliakan nama Tuhan. Selain tubuh kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka yang kedua, lewat perbuatan kita. Perbuatan kita orang akan melihat kebaikan yang ada dalam hidup kita sehingga mereka memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, lewat perkataan kita, lewat ucapan bibir kita, lewat puji-pujian kita kepada Tuhan, orang akan melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Saudara, setiap kita datang kepada Tuhan, maka kita harus memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat ucapan syukur kita, lewat apa saja yang bisa kita lakukan. Mungkin lewat perkataan, lewat sorak-sorai kita kepada Tuhan. Kita perkatakan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Raja segala raja, Allah semesta alam. Itu adalah perkataan kemuliaan bagi Raja kita. Maka saya percaya Bapak Ibu, siapa tidak suka dimuliakan, disanjung, ditinggikan, diagungkan. Itu yang Tuhan mau di hari-hari ini. Ibrani 13 ayat 15 dikatakan di sana. Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 15 ayat 13. Ibrani 13 ayat 15, 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Tuhan mau kita setiap kali datang kepada Tuhan, kita menaikkan korban syukur kita lewat pujian kita, ucapan kita kepada Tuhan. Itu untuk kemuliaan nama-Nya. Ya, setiap puji-pujian kita itu bisa memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan segan-segan Bapak Ibu untuk memuji, menyembah Tuhan, karena itu adalah yang harus kita lakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita melihat Efesus 5 ayat 17 sampai dengan 20. Efesus 5 ayat 17 sampai dengan 20. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah salah satu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita datang dengan bermazmur, dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, lewat nyanyian, lewat sorai-sorai. Itu yang harus kita lakukan supaya Tuhan dipermuliakan. Itu makanya gereja kita selalu memuliakan Tuhan lewat sorak-sorai kita, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat pengagungan kita. Karena itu adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita.
Amin Bapak Ibu. Dengan itu saudara, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Yaitu adalah lewat mempersembahkan tubuh kita, lewat perbuatan kita. Baru dikatakan di situ lagi, lewat perbuatan kita dan lewat dikatakan di situ adalah untuk ucapan bibir kita yang memuliakan nama Tuhan. Dan yang keempat Bapak Ibu dikatakan bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan pada waktu kita menyelesaikan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita melakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita sedang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengerjakan bagian kita, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena itulah tujuan hidup kita dipanggil oleh Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan di sana. 1 Petrus 4 ayat 11 kita akan baca. 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan mau kita melakukan setiap apa yang Tuhan percayakan. Kalau kita sedang berbicara, kita menyampaikan sebagai kita menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita melayani, marilah kita melayani dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan engkau menghemat-hemat waktumu, jangan engkau menghemat-hemat kekuatanmu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu Tuhan panggil kita supaya lewat pelayanan kita, lewat apa yang kita lakukan, bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan. Jangan Bapak Ibu merasa kalau Anda melayani sepertinya tidak ada manfaatnya. Saya mengatakan tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Mungkin saudara tidak menghitung-hitung apa yang Anda lakukan, tapi saya katakan setiap apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan katakan satu helai rambut kita jatuh itu Tuhan tahu. Oleh karena itu segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, semua Tuhan perhitungkan Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita melakukan bagian kita. Kerjakanlah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan menahan-nahan kebaikan, jangan menahan-nahan waktu kita, jangan menahan-nahan tenaga kita. Karena semua yang kita punya itu adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan kepada kita, tujuannya adalah supaya kita bisa mampu memuliakan nama Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita memiliki kekuatan untuk kemuliaan Tuhan. Kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa mampu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memuliakan nama Tuhan? Maka dikatakan di sana, muliakanlah Allah dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9 dikatakan di sana. Amsal 3 ayat 9 kita akan membaca 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tuhan mengajarkan kita selain daripada seluruh kehidupan kita, seluruh tindakan kita, seluruh perkataan kita, maka kita juga harus memuliakan Tuhan dengan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya segala yang sesuatu yang kita miliki itu adalah karena Tuhan berkati, karena Tuhan berikan kita kasih karunia untuk bisa menikmati kekayaan yang Tuhan berikan. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan katakan kita juga harus memuliakan Tuhan lewat apa yang kita punya, lewat apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Kita harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya katakan tadi bahwa segala sesuatu
yang kita dapatkan dari Tuhan, tujuannya adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai memeriksa hidup kita hari-hari ini. Apakah hidup kita sudah memuliakan Allah? Kalau kita perlu memuliakan Tuhan hari-hari ini, Tuhan mengingatkan kita kembali. Kita harus tahu bahwa tujuan Allah memanggil kita, tujuan Allah menebus kita, tujuan Allah menyelamatkan kita, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana kita cara memuliakan Tuhan? Adalah lewat tubuh kita yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahkan untuk alat kemuliaan bagi Tuhan. Persembahkan, jaga kekudusan, jaga kehidupan kita. Jadilah orang yang taat, yang dipimpin oleh firman Allah, yang dipimpin oleh Roh Kudus, lalu melakukan kebaikan yang memuliakan nama Tuhan. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu saudara, itulah tujuan kehidupan kekristenan kita. Kalau kita ada di dalam tujuan Allah, maka saya percaya kita akan meraih setiap janji Allah. Karena setiap orang yang hidup di dalam rencana Allah, di dalam tujuan Allah, di dalam kehendak Allah, maka mereka lah yang akan memiliki janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka saya percaya Bapak Ibu, kita rindu bahwa setiap janji itu menjadi milik kita Bapak Ibu. Amin. Sekalipun dunia mengalami kegoncangan, tapi janji Tuhan kepada kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang melepaskan kita dari segala apapun yang akan terjadi.